atas segala. Kau yang kudus, bertahta tengah-tengah kami sore hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih buat sore yang ajaib ini. Terima kasih buat sore yang ajaib. Terima kasih buat sore ini. Kau yang terbaik. Kau yang kudus. Melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Kau yang terhebat. Kudus, kuduslah Tuhan. Kira maksudnya pada sabara. Kau yang terbaik virus mati di dalam nama Yesus. Mari malaikat bersihkan Indonesia. Everybody stand in the name of Jesus. Everybody stand in Jesus' name. You are awesome, Lord. You are mighty, great in power. Feeling in this place. You are awesome, mighty warriors, great in power. You feel it in this place. You can feel it in this place. You are awesome, mighty warrior. Everybody stand in the name of Jesus. Stand in the name of Jesus.
Yes, Lord. Di dalam nama Yesus, semua yang sakit, ya Tuhan, ada di dekat saudara, di tempat kau berada hari ini, di rumah yang paling dekat hari ini. He touch you. Dia jamah saudara. Dia jamah saudara. Dia sentuh saudara. Kau tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan gerak. Hari ini dimanapun kau berada, bahkan kau di rumah sakit, kau yang sakit, bahkan kau yang terkontaminasi, terkena efek daripada virus corona, di dalam nama Yesus, be healed in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, kau tidak yang sakit di luar virus, di dalam nama Yesus, kau sembuh di dalam nama Yesus. The Lion of Judah, come Lion of Judah, Shembo Kembo, Kaya Rama. Everybody's dead in the name of Jesus. Semua sakit penyakit kami patahkan di dalam nama Yesus. Kau lepas semua sakit penyakit, kau pergi. Semua sakit penyakit pergi di dalam nama Yesus. Jamah, sentuh dimanapun kau berada hari ini. Ada tangan yang berlubang, tangan yang di atas kayu salib itu menyentuh hidupmu dan menyembuhkan engkau. Komani borebo sine rebo kesyahaya. Ya Rama sedera la rabo sedera. Ya rabo se. Shakabor rebo kima karala marang. Come on. Penuhi bumi ini Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Syakarala. Semua yang gelap kau menyingkir atas Indonesia. Semua wabah, semua serapah, semua penyakit menular kau menyingkir di dalam nama Yesus. Imarotase Adonai. Elohim Adonai Roboshe. Jehovah Rafa, Kau Allah penyembuh. Syakarala baraba se. Ya Rabo Rama ya Rana Rabo. Kala penyembuh. Karena Baba seke maraba. Ya Rala Rala baraba Rala Syakara Baba kata robo. Jesus. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Kau yang di rumah sakit, panggil satu nama. Nama Yesus. Hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini. Di bumi yang paling bawah diberikan kuasa untuk menyingkirkan semua sakit penyakit dalam nama Yesus. Dimanapun kau berada, hanya panggil nama Yesus dan kau sembuh. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kau malaikat warrior, kau berjalan di atas bumi Indonesia. Kau malaikat warrior, kau semua malaikat berapi, kau menyala. Set on fire! Ya Rabba Sekera Lama, nyalakan apimu. Syagara Rabba Sekemaro. Yeay! Nyalakan Rabba Sekera, bakar semua yang gelap. Dalam nama Yesus. Ya Rabba Sekera Lama Rabo Sedera Borobo Syakaya Ro. Jesus. His name is Jesus. Rabba Sekera Lama Rabo Rabo Sokianara. Your kingdom come. Amen. And your will be done. Amen. Biar kerajaanmu turun, kehendak-Mu atas bumi Indonesia, lawatan terbesar dalam sepanjang sejarah manusia. Your will be done. Amen. Jadilah kehendak-Mu seperti di bumi, seperti di surga. Jadi dalam nama Yesus, kami tahu malaikat sedang berjalan dengan membawa pokor api menyala, membersihkan semua virus dimanapun di Indonesia, bahkan seluruh dunia.
Korobos shekem mahayana rabasokom maha. Hirobos sheken namaha. My God, my God, my God, my Jesus, my Jesus. Oh my Jesus. Karabas shekerem. Biar setiap lutut bertelut dan menyembah, dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Karena Engkau pegang kendali bumi ini. Bumi adalah tumpuan kakimu, langit adalah tahtamu. Shekem marabos shekem. Himaros shekere marabarama shekema. Hiarama shakama robos shekena rabaraba. Say yes Lord. Kerababarababa shekema raba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 rab
Ada kuasa di dalam nama Yesus. Dimanapun kau berada, panggil nama saja. I break every chains. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. To break every chains, to break every chains. There is power. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. There is power in the name. Yes, Lord, yes, Lord. There is power. There is power. Break it out. Here we go. To break every chains, to break every chains, to break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chains, to break every chain, break every chain. To break every chain, to break every chains, to break every chains, to break every chain. Dimanapun kau berada hari ini, di dalam nama Yesus ada kuasa di dalam nama Yesus. Kau dengarkan dimanapun kau berada hari ini, kau di mobil, kau di rumah sakit, kau di rumah, kau di tempat-tempat kau berbaring, dimanapun berada hari ini, kebutuhanmu apapun, there is power. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Percaya saja, Pak, saya gak di tempat di depan Bapak, gak perlu saudara. Ya, kau hanya butuh panggil namanya. There is power. Ada kuasa dalam namanya. Kau hanya panggil satu nama. Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Yesus jamah aku. Yesus sentuh aku. And you will be healed. Shakarabo shekere nama. Oh, makarobo shekere nama rama. Shekebarobo shakamarabo. My God, my God, my God. To break every chains. Semua kutuk belenggu, dosa, sakit penyakit, virus corona, semua kutuk hutang, semua kutuk kelemahan, semua kutuk keberangkutan, I break it out. To break every chains, 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 break every chains. Power in the name of Jesus. There is power. Yes, Lord. There is power in the name of Jesus. To break every chains, to break every chains, break every chains, break every chains. Break every chains, break every chains. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak dibatasi dimanapun berada hari ini. Tidak dibatasi dimanapun kami hari ini. Your omnipresence. Satu yang setan tidak bisa lakukan, dia omnipresent. Setan tidak bisa omnipresence. Tapi kami menyembah Tuhan yang omnipresence, yang hadir dimanapun, di lubang yang paling dalam sekalipun, di bawah jembatan sekalipun, di atas gunung yang paling tinggi, di bawah lembah yang paling dalam. You omnipresence, kau hadir. Kau hadir, jamah Tuhan. Jamah. Karena saya mendengar ada chains yang broken.
Ada rantai-rantai yang putus, rantai belenggu dosa. Kau yang hari ini sudah tinggalkan Tuhan begitu lama. Payonis, berlutut di tempatmu, berada di rumahmu, di depan semua gadget, di depan Androidmu, berlutut berkata, ampuni aku Tuhan. Semua kutuk perbudakan, semua kutuk perzinahan, semua kutuk kelemahan tubuh, di break. Sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Koraba sekir, bahkan kutuk hutang sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Akhir the chains. Saya mendengar semua rantai-rantai terputus because the name of Jesus. Koraba barabashe. Jesus, Jesus. Oh Jesus. Koraba barababa. Kau Bayoni, kau berlutut di tempatmu berada hari ini Tuhan. Kau taruh tanganmu pada bagian kananmu, taruh tangan kananmu di dadamu, berkata Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku sudah lama meninggalkan kau dan jauh daripadamu. Berdoa saudara, kau seperti anak bungsu yang kembali kepada bapakmu. Kau ke gereja mungkin tapi hatimu jauh, kau hidup dalam dosa. Kau hidup dalam perzinahan. Kau hidup dalam maksiat, hidup dalam kegelapan. Hari ini kau sangat takut karena kau tahu corona bisa mengintai siapapun. Tapi tiba-tiba hari ini kau mendengar dan Tuhan berkata, kembali nak, kembali. Tidak ada tempat yang paling aman dan damai selain kau dalam pelukan Bapamu di surga. Syakarubo syekira. Dimanapun kau berada hari ini, kau perlu berkata, Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Mari confess your sin. Mari akui dosamu. Pada saat kau sedang berlutut, kau akui dosamu dan berkata, Tuhan ampuni. Hanya just kau berkata keluar dari mulut dan dasar hatimu. Dengan mulutmu kau diselamatkan, dengan hatimu kau dibenarkan. Berkata Tuhan, forgive me, forgive me, forgive me. Ampuni aku Tuhan. Aku berbalik Tuhan. Aku berbalik Tuhan. Syakamor rebararapan. Dari dosa-dosa yang tidak kelihatan, dosa yang aku sembunyikan. Akui. Ini saatnya kau berbalik. Ini saatnya kau merendahkan diri. Dan dia akan menyembuhkan tanah di negeri ini. Pada saat kau merendahkan, when you humble yourself and turn away. Pada saat kau merendahkan diri dan berbalik dari semua hati, dari jalan-jalanmu yang jahat, He will heal you. Dia sembuhkan kau dan He will heal the land of Indonesia. My God, my God, my God, oh Lord. Oh my God, my God, my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Repent, 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 bertobat. Repent, repent, bertobat. Repent. Shako, shake, yerabo, shakamahai. Repent, repent, repent. Rubah shake, rebo. Kau terima pertobatan kami Tuhan. Bayonis, berlutut di tempatmu, datang kepada Tuhan dan merendahkan dirimu. Tuhan, pegang aku, pegang hidupku. Syakarubo syekera. Syekera. Berkata Tuhan, pegang hidupku. Pegang hidupku, pegang hidupku, ampuni aku. Aku bertobat Tuhan, ampuni aku. Aku takut dengan kematian. Bicara saudara. Tuhan terima, ampuni semua dosaku. Dan hari ini aku mengundang Yesus, kau masuk dalam hatiku, membersihkan semua dosaku. Ikuti doa saya. Dan menguduskan hidupku, dan menyucikan hidupku. Aku tahu Yesus sudah mati dan sudah bangkit kembali. Hari ini kau masuklah jadi Tuhan dalam hidupku. Dan damai yang melampaui segala akal tinggal dalam hati dan pikiranku. Dunia tidak bisa beri damai itu. Hari ini aku jadi milikmu. Terima saudara. I belong to you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa hari ini Tuhan, kami hari ini berlutut dan bertobat dari semua hidden agenda,
agenda yang tersembunyi, dosa yang tersembunyi. Dan kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bicara kepada umat-Mu, umat yang Kau kasih dan yang Kau cintai. Speak your word. Sampaikan kebenaran. Kirimkan firman dan ubah kami. Dan kami tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus, nyatakan kebenaran. Amin, amin, amin. Saudara, ini hari-hari yang sangat, buat beberapa orang akan sangat mengerikan. Tapi beberapa orang mengatakan hari yang menggairahkan. Karena saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan turun dan mengubah segalanya. Saya tidak khotbah seperti tadi pagi, saya khotbah tentang namanya ketakutan Elia yang akhirnya membuat dia kehilangan calling dan panggilannya. Dia harus digantikan oleh Elisa. Ketakutannya Elia yang membuat dia ingin mati dan ingin pulang ke surga sebelum waktunya. Tapi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang berbeda. Tapi juga ada perkataan yang sama, kesalahan yang kecil seringkali yang kita abaikan, kita hiraukan, itu bisa berakibat fatal sekali. Kita seringkali melihat kesalahan-kesalahan yang besar, kesalahan-kesalahan yang sepertinya bisa dilihat seperti berzina, homoseks dan segala macam. Itu memang dosa, saudara. Tapi kita hanya berfokus pada hal yang seperti itu. Tapi hari ini saya mau tunjukkan sesuatu yang berbeda lagi. Ada satu kesalahan kecil, tapi juga berakibat fatal. Nah, saudara, saya ingin hari ini kita belajar firman bersama-sama. Saya langsung loncat ke poin yang kedua. Saya bicara tentang namanya adalah, poin saya yang pertama adalah tadi pagi, tapi saya masuk ke poin saya yang kedua adalah tentang namanya Esau. Ada apa dengan Esau hari itu? Alkitab berkata, saudara bisa buka di Ibrani 12 ayat yang ke-16. Di Ibrani 12 ayat yang ke-16, saudara akan temukan satu-satunya ayat yang bicara tentang Esau di Ibrani 12 ayat yang ke-16. Kita mengenal Esau adalah orang yang menganggap ringan setiap perkara yang rohani. Kita melihat Esau adalah orang yang meremehkan setiap pemberian Tuhan. Walaupun sekecil apapun pemberian Tuhan, jangan pernah diremehkan, jangan kau pernah anggap itu kecil. Padahal Esau adalah orang yang membawa nama keluarganya. Harusnya akan disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel, atau Allah Esau. Tapi hari itu nama Esau tergantikan dengan nama Yakub, yaitu adiknya yang nomor 2. Kenapa? Karena hak kesulungan itu adalah milik Esau. Tapi dia kehilangan kesulungannya karena dia menganggap enteng dan dia menganggap ringan perkara yang dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu. Harusnya dia membawa nama besar Abraham. Dia membawa nama besar Allah Jehovah, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Tapi dia kehilangan sebagai Allah Esau. Dan dia kehilangan sebagai seorang pemilik tahta warisan, the great promises, janji Tuhan yang besar yang akan dibangun oleh Tuhan 1000 keturunan. Hari itu tiba-tiba lenyap gara-gara apa? Kesalahan yang kecil. Kesalahan yang orang seringkali menganggap enteng. Saudara, kapal Titanic tidak pernah hancur di awal oleh karena sesuatu yang saya tahu. Itu karena sebuah kesalahan yang kecil tapi fatal sekali. Apa itu, Pak? Gara-gara pemilik kapal Titanic, dia berkata kapal ini sudah dibangun dengan 4 lapis. Kalau yang lapis pertama bocor ada lapis kedua bocor ada lapis ketiga, lapis 3 bocor ada lapis keempat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hari itu seorang pemilik kapal ini dia mengucapkan perkataan yang menurut saya congkak sekali dan sombong. Dan itu fatal sekali. Kesalahan yang simple dan bisa dilakukan oleh banyak orang, tapi hari itu terucap. Saya masih ingat mendiang Petrus Agung berkata, kesombongan yang terucap jatuhnya cepat. Dan dia berkata, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara tahu, kapal itu tenggelam. Sejarah mencatat, tenggelam, dia nabrak gunung es di Samudra Atlantik. Dan banyak sekali yang mati. Kesalahan yang simple tapi fatal sekali. Ada seorang penulis lagu yang sangat terkenal bernama John Lennon. Tiba-tiba di tengah konser yang besar di satu kota di Inggris. Dan hari itu dia buat konser di hari Minggu. Dan saudara tahu itu semua gereja sepi. Tidak ada orang datang ke gereja, mereka datang ke konser daripada John Lennon.
Dan tiba-tiba dia pegang mic, dia berdiri di mimbar dan dia berkata, bahkan Yesus pun ketinggalan zaman. Dan aku pun lebih terkenal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dar, dia ditembak mati oleh penggemarnya sendiri. Kesalahan yang simpel tapi fatal sekali. Saya mau berkata pada saudara, jangan sombong. Kau jangan berkata, oh, penakut kamu. Saudara, itu kesombongan yang terucap cepat jatuhnya. Kau belum tahu apa yang kau ucapkan. Seringkali itu akan dituntut seperti apa yang kau ucapkan. Nah, saudara tahu, Esau hari itu membuat sebuah kesalahan yang sebetulnya banyak sekali anak-anak Tuhan itu mengabaikan dan seringkali jatuh di sini. Saudara, saya mau tunjukkan sesuatu. Di Ibrani 12, saudara lihat. Harusnya dia mempunyai sebuah kehormatan, hak kesulungan dan namanya inheritance, terima warisan yang besar dari Allah Abraham, Ishak, tapi hari itu kehilangan. Di Ibrani 12:16 berkata, janganlah ada orang yang menjadi cabul. Saya pada saat dulu membaca ayat ini saya bingung, cabulnya di mana? Esau itu tidak pernah berzina. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Esau itu berzina. Tapi kenapa Ibrani dan mungkin banyak para ahli berkata, penulis Ibrani bernama Rasul Paulus. Dia berkata, janganlah kamu menjadi cabul. Dan kita berkata mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Jadi nafsu rendah Esau itu Paulus menyebutnya sebagai cabul. Tidak perlu berzina secara fisik. Tapi menganggap ringan, menganggap enteng apa yang Tuhan beri, karunia Tuhan, itu cabul di depan Tuhan. Karena Ibrani berkata seperti itu. Jangan kamu menjadi cabul karena kamu mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang karena apa? Ia menjual hak kesulungannya untuk apa saudara? Sepiring makanan. Berapa banyak anak Tuhan hari ini kau jual Yesus karena sepiring makanan. Kau jual keselamatanmu karena sepiring makanan. Kau jual Yesusmu karena sebuah promosi, karena sebuah posisi, karena sebuah pangkat, karena sebuah perut lapar. Kau jual Yesusmu. Dan Tuhan berkata, nafsumu rendah seperti Esau dan itu cabul. Dan Alkitab berkata, ayat ini mengerikan sekali. Seterusnya berkata, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, hendak terima berkat, kesulungan, terima warisan 3/4 warisan daripada orang tuanya secara fisik dan secara rohani, penumpangan tangan dari bapaknya. Alkitab berkata di kitab Ibrani dengan sangat menakutkan, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, kata Ibrani. Dan sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, dia tidak bisa dapat. Saudara, ini simple. Hanya menganggap ringan, menganggap enteng. Tapi di mata Tuhan, nafsumu rendah seperti Esau yang menjual pemberian Tuhan, karunia Tuhan hanya karena sepiring makanan. Saudara, last tes terakhir di akhir zaman, pada saat Antikristus muncul, Alkitab berkata, engkau tidak akan bisa menjual, dan engkau tidak akan bisa membeli, engkau tidak bisa makan dan minum. Pertanyaan saya hari ini, kau jual Yesus? Atau kau berkata, sekalipun harus mati tidak makan sekalipun, aku tidak akan pernah jual di Tuhanku. Aku tidak akan pernah jual keselamatanku hanya untuk makanan, hanya untuk jual beli, hanya untuk harta. Saya mendengar sebuah cerita, saya hari ini lagi rame di Instagram. Saya dengar dari Pastor Ben Hinn 2-3 hari yang lalu. Beliau cerita di Norway, di negara Norwegia. Saya pernah tinggal dengan 3 orang Norwegia, teman saya pada tahun 97. Di Swedia waktu itu. Di negara Norway akan keluar sebuah law, sebuah hukum. Dan hukum itu akan berkata setiap warga negara Norway harus divaksin. Harus. Dan kalau dia tidak divaksin, karena dengan vaksin itu dia bisa di-tracking. Di-tracking itu bisa di-trace, bisa dicari. Ini orang sudah vaksin, ini orang ini ada di mana, ini orang lagi di gunung atau di dalam laut atau dimanapun akan di-track dengan vaksin itu. Dengan vaksin itu akan bisa ketahuan semua data saudara, ketahuan semua pribadi saudara dan segala macam. Dan baru yang siapa di Norwegia akan keluar sebuah law berkata, tidak mau terima vaksin karena corona ini. Dia tidak mau terima vaksin
dia tidak akan bisa menjual dan membeli dan membangun. Saudara, it's coming. Pertanyaan saya, engkau jual keselamatanmu karena vaksin itu? Atau apa? Saudara, saya waktu dengar itu, saya belum ada data yang jelas, karena itu hanya Pastor Benny ini yang cerita. Dan kau tidak bisa menjual dan membeli. Bentuknya dalam bentuk apa nggak tahu, dalam bentuk chip atau dalam bentuk apa. Tapi kemudian saya dapat data di Instagram juga, ada seorang, saya buka saudara, ada seorang dari Amerika, dia berkata, dia penasehat dari CDC, saya nggak tahu itu CDC itu apa. Semua orang Amerika harus mendapatkan vaksin coronavirus yang terbaru dan berlisensi. Dan dia berkata, pemerintah punya rencana secara nasional. Dan setiap orang Amerika harus mendapatkan setiap dosis vaksin ini yang direkomendasikan oleh pemerintah di masa depan. Dan rencananya sudah tertulis di undang-undang vaksin anak-anak tahun 1986 selama pemerintahan Ronald Reagan. Akhirnya program vaksin ini baru didanai oleh Kongres di tahun 93 di zamannya pemerintahan Bill Clinton. Dan Departemen Kesehatan Layanan Masyarakat mendapat otoritas untuk mendanai program vaksin ini dengan sistem elektronik tracking, register berbasis nasional, dan daftar riwayat vaksin bisa di-tracking secara elektronik. Dan program ini sudah menjadi monitor dan akan divaksinkan ke setiap anak-anak tanpa butuh persetujuan orang tua. Sekami. Kalau saudara nanti baca di rumah, saudara ikuti talk show saya kemarin. Di kitab Wahyu, pasal yang ke-13, saudara hari ini bacalah kitab Wahyu. Akan sangat real. Wahyu pasal 11, 12 dan 13. Mungkin 11 dan 13. Itu bicara tentang namanya mark of the beast. Tentang namanya tanda daripada the antikris. Dalam bentuk injek. Bisa injek, bisa stem, bisa injek itu suntik. Atau stem, atau cap, atau dalam bentuk chip. Dan Alkitab berkata, orang percaya tidak boleh terima itu. Karena pada saat kau terima itu, kau akan bow. Kau menyerahkan hidupmu total kepada kuasa yang lain. Tapi kalau engkau tidak terima itu, engkau tidak bisa menjual dan membeli. Pertanyaan saya, apakah gara-gara sepiring makanan kau jual Yesusmu? Hari ini kau harus punya hati yang grounded. Kau betul-betul mengakar, kau tidak bisa lagi bergantung pada pendeta. Hari ini kau harus berkata, Tuhan, siapkan aku. Sebelum masa itu tiba, aku tidak akan pernah jual Yesusku oleh karena apapun. Saya berkata kepada jemaat hati, kau gak boleh terima namanya chip, mark of the beast, di tangan atau di dahi. Hari ini orang takut sekali dengan terima namanya duit cash hari ini. Kemarin saya dengar Pastor Victor cerita, dia lihat di Instagram ada orang yang duitnya cash itu mulai dicuci. Takut kena virus corona. Pakai deterjen. Hari ini dunia sedang dengan virus corona ini, dunia sedang masuk ke masa namanya cashless. Tidak pakai cash lagi. Orang sudah pakai namanya digital elektronik semua. Elektronik loh Pak, tapi kan Bapak pakai elektronik, ini juga iPad juga elektronik. Selama masih di luar oke. But begitu masuk ke dalam tubuh, injek. Itulah tanda dari binatang. 6666. Dan Alkitab berkata, engkau tidak akan dari pihak kuasa gelap, dari antikris tidak akan berkata dengan jelas. Dia tidak akan berkata engkau akan terima tanda 6666. Enggak. Tapi barang siapa berhikmat, dia akan mengetahui bilangan itu jumlahnya adalah 666. Berhikmat. Ada behind-nya. Dan di ayat di pasal 11 Wahyu dan pasal 12 berkata, yang dibutuhkan adalah ketabahan, endurance orang-orang kudus. Kekuatan orang kudus bertahan di masa-masa yang sulit. Jangan kau gampang sekali tinggalkan Yesus. Karena tadi pagi saya berkata, because he with you, dia selalu beserta engkau dan akan menyelamatkan kau dengan tangannya yang kuat. Tuhan lebih besar daripada antikris. Tapi pertanyaannya, yang dibutuhkan adalah iman dan ketabahan orang-orang kudus, endurance, pertahanan saudara, memikul beban,
Dalam menghadapi semua ini, jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual pemberian Tuhan hanya sepiring makanan. Dan dia ditolak. Dan dia tidak bisa terima lagi. Kita berkata, walaupun orang seringkali berkata, Pak, nanti kalau saya terima tanda dari binatang itu atau dari the beast atau dari Antikris, kita berkata ketika ia hendak terima berkat, dia ditolak. Di Wahyu 11 dan 12 berkata, barang siapa terima tanda binatang itu, terima dari tanda Antikris itu, dia akan minum cawan murka Tuhan. Bahkan badannya akan berbuih pada saat murka Tuhan itu turun. Kita berkata, di sini dikatakan, ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak. Sebab ia tidak boleh kesempatan memperbaiki kesalahannya, sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya mau ngomong sama saudara, Pak, kok khotbahnya medeni, biarin. Saya mau berkata, ayo prepare. Ini tidak ada lagi kekristenan yang hanya sugih, kaya, enough. Kekayaanmu hari ini tidak bisa membeli apa-apa hari ini. Betul? Saudara punya uang 1.000 triliun hari ini tidak bisa saudara lari dari namanya virus corona. Mau bilang apa? Hari ini cuma satu ada tempat perlindungan yang paling hebat, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Ada tempat perlindungan yang paling hebat di dalam Yesus. Peringatan saudara yang pertama, kesalahan kecil yang menjadikan fatal dan tidak bisa diperbaiki adalah jangan jual Tuhanmu oleh karena sepiring makanan. Karena transaksi jual beli. Pada saat orang tidak terima tanda dari binatang itu, Norway akan dilegalkan itu. Dan itu akan terus berkembang sampai ke seluruh dunia. Saudara, saya lihat Alkitab begitu real, begitu nyata. Mulai tergenapi, baca Wahyu, terus hari ini bacalah Wahyu. Baca kitab Wahyu, Tuhan, ini kok jadi real semua. Tuhan sudah ngomong itu 2000 tahun yang lalu di Pulau Patmos oleh seorang anak Tuhan bernama Yohanes. Bagaimana mungkin 2000 tahun yang lalu dia bisa ngerti ada sebuah tanda yang akan dimasukkan ke dalam tangan dan dari dahi. Saudara sekarang pergi kemanapun, bahkan saya dengar dari teman kemarin pergi ke bank, semua harus ditem, gitu kan. Ini tinggal masuk elektronik, masuk di sini, cetit. Diukur demamnya saudara, diukur suhu saudara. Pertanyaan saudara, hari ini buat saudara. Jangan pernah kau terima namanya tanda dari binatang itu dalam bentuk apapun. Tangan kanan atau dahi. Karena di situ engkau akan kehilangan keselamatanmu. Bertobat gak bisa. Baca ayat ini, Ibrani. Tidak bisa. Bagaimana Pak? Tidak ada cara lain. Mari kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kau yang sudah lama tinggalkan Tuhan, kau yang hidup dalam dosa. Tidak lagi cengar-cengir pakai pelayanan sebagai menutupi kedok kita. Berlutut dan bertobat. Kau harus ngakar kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ajari aku jalan dengan Engkau. Amin. Itu poin saya yang kedua. Tadi pagi poin pertama. Sekarang poin saya yang ketiga. Sebelum saya serahkan ke Pak Victor. Ada kesalahan kecil yang berakibat fatal. Yang pertama, yang kedua tadi adalah kesalahan Esau yang kecil berakibat fatal karena dia menjual pemberian Tuhan atau karunia Tuhan oleh karena sepiring makanan. Tapi kesalahan yang ketiganya adalah seorang imam besar bernama Imam Eli. Dia punya jabatan sebagai imam, sebagai pendeta, sebagai seorang yang paling tinggi diagungkan di agama Yahudi, sebagai pemimpin paling tinggi, paling besar, paling dihormati. Bahkan di dalam pemerintahan Israel zaman itu dia orang yang paling dikagumi. Hari itu dia punya sebuah jabatan yang hebat, tapi Alkitab berkata dia berbuat kesalahan yang fatal, yang kecil, yang simple dan tidak pernah mau dikoreksi. Dan berakibat dia kehilangan calling, dia kehilangan panggilan dan dia mati terjatuh sampai lehernya patah. Dan dia kehilangan jabatannya imam yang harusnya turun-temurun. Turun dari Eli kemudian ke anaknya seperti Harun. Hari itu dihapuskan dan dihilangkan di muka bumi dan diganti oleh nabi bernama Nabi Samuel. Bahkan sampai keturunannya 80 nanti juga akhirnya dibunuh oleh Saul, oleh Doeg. Saul marah dan dia dibunuh. Keturunan Imam Eli ini 80 orang dibunuh oleh Doeg dan mati semua. Apa kesalahan Imam Eli?
Kita lihat bersama di kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-29. Di ayat 29 sampai 31. 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai 31. Mengapa engkau memandang dengan loba? Ini Tuhan marah sekali dengan imam besar Eli. Dan Tuhan berkata, mengapa engkau memandang dengan loba? Kata loba saya cari artinya berkali-kali. Ini artinya loba itu apa sih? Artinya itu juga artinya memandang rendah, menganggap enteng, tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Mengapa engkau memandang tidak hormat, engkau menganggap enteng, engkau agak curang, engkau tricky kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Kesalahan dari Imam Eli adalah dia menganggap enteng setiap korban persembahan. Saudara, jangan lagi engkau make fun, buat mainan tentang namanya sacrifice, korban persembahan. Saya masih ingat Pak Petrus Agung berkata begini, saya paling takut untuk terima korban persembahan kalau yang di dalam amplop isinya Rp2.000 itu saya paling takut. Kenapa? Saya biasa terima duit mungkin besar, 100 juta, 200 juta, atau 50 juta, atau 25 juta persembahan dari seseorang. Tapi tiba-tiba suatu kali saya bisa terima dalam bentuk amplop tipis, dan di dalam uangnya ada dalam uang sekitar Rp2.000. Dan tiba-tiba sikap hati saya tidak ada satu orang pun yang tahu. Saya bisa berkata, ya ini buat parkir. Saya masih ingat beliau waktu di rumah saya berkata kepada saya, kamu tahu persembahan yang dari orang pribadi yang angkanya kecil itu saya takut sekali memakainya. Saya nggak berani punya sikap hati berkata, oh buat parkir, oh ini buat ini. Saya simpan baik-baik, saya simpan baik-baik. Karena saya nggak pernah tahu bahwa korban ini adalah makanan terakhir dari ibu janda yang miskin mungkin. Seluruh hidupnya ditaruh di uang 2.000, dia sudah nggak punya apa-apa. Tapi hari itu dia kasihkan korban buat Tuhan, dan saya takut sekali. Dan Tuhan marah kepada Imam Eli karena dia menganggap ringan korban persembahan. Bahkan anak Imam Eli zaman itu dia setiap kali orang-orang masuk ke bait Allah untuk membawa korban persembahan, hari itu ada sebuah hukum yang berkata imam hanya boleh makan dagingnya, lemak itu milik Tuhan. Hari zaman itu orang membawa korban daging dan ada lemak yang harus dibakar di ukupan. Itu sedang dibakar naik di hadapan Tuhan sebagai bau yang harum. Tapi tiba-tiba anak Imam Eli menyuruh bujangnya ambil itu. Korbannya orang-orang jemaat itu diambil semua. Dia adalah anak imam besar, dia ngambil. Diperingatkan oleh pembawa korban berkata, jangan Tuhan, nanti kamu boleh ngambil semaumu terserah, tapi lemak itu milik Tuhan. Apa yang jadi milik Tuhan jangan kau ambil. Dan Alkitab berkata, if you not give him to me, kalau kau tidak berikan padaku, I will take it by force. Aku akan ambil dengan paksa. Hari itu pendeta imam mengambil paksa, mengambil korban yang terbaik dari jemaat. Dan hari itu Tuhan marah. Dan Tuhan berkata, kamu tidak menghormati aku. Hari ini saya mau berkata kepada para hamba Tuhan, setiap kita kau harus bertanggung jawab setiap korban persembahan yang ditaruh oleh jemaat. Saya bersyukur di gereja ini kami punya bendahara, dia bukan full timer. Dia sangat detail. Dia tahu semua keuangan yang keluar. Jemaat memberi, dia tahu semua, dan dia bukan full timer. Kenapa Pak begitu? Supaya jaga kami para pendeta. Dan Imam Eli sebagai imam, dia hanya ambil korban semaunya. Dan Tuhan berkata, kau tidak menghormati aku. Kau berlaku loba atas setiap korban dan persembahanku. Dan saudara tahu, itu keturunan Imam Eli dihapuskan dari muka bumi. Hamba Tuhan hari ini, jangan, saya ingat perkataan hamba Tuhan. Dia berkata, jangan ternak domba, tapi gembalakanlah domba-dombamu. Hari ini banyak hamba Tuhan, dia mencari domba-domba digemukkan. Dia peras susunya, diambil bulunya, dimanfaatkan. Bertobat saudara. Jangan sampai Tuhan melihat memandang engkau seperti Imam Eli, yang kau secara hatimu kau tidak jujur di depan Tuhan. Dan hari itu anak Imam Eli mengambil korban persembahan itu dengan cara paksa.
Sudah diperingatkan, dia berkata, aku ambil. Dan firman berkata, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Bapaknya tahu anaknya mengambil korban persembahan. Bapaknya diam. Dan Tuhan marah berkata, kau lebih menghormati anakmu daripada engkau menghormati aku. Kau menganggap ringan korban persembahan. Setiap kali saya baca ayat di hati saya gemetar. Saya berkata, Tuhan ampuni, jaga hati saya. Dan Tuhan marah. Lupa itu kan simpel, gak ada yang tahu. Memang tidak ada yang tahu, tapi yang Maha Kuasa tahu. Kau yang terima korban persembahan, kau gak pernah ngerti. Kau hanya bisa masukkan dalam bank dan kau pakai semaunya dengan sembarangan. Tidak ada pertanggungjawaban di depan Tuhan. Di tempat duit orang yang sedang menangis bercucuran air mata, menaruh korban syukurnya di depan Tuhan. Saya berdoa, hei imam hari ini, hamba Tuhan bertobat. Gembalakan mereka. Gembala itu lay down his life to his sheep. Gembala itu menaruhkan hidupnya, nyawanya buat domba-dombanya, bukan diternak. Dan hari itu Imam Eli tidak menegur anaknya. Dia hanya berkata, nak, kenapa kau ngambil cuma begitu? Dan anaknya tidak peduli perkataan papanya. Dan ayat berikutnya berkata, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku. Engkau menggemukkan diri. Banyak hamba Tuhan hari ini pamer. Kau gemukkan dirimu dengan dari korban persembahan dari jemaat. Saya sedih kalau para hamba Tuhan, para imam, kau hari-hari ini kau lebih senang kumpul sama orang kaya. Sedih saya. Satu kali ada salah satu anak sekolah Alkitab kami, dia sudah lulus sekian puluh tahun yang lalu. Dia pulang ke kotanya. Dan dia seorang CEO. Dan oleh bapak gembalanya berkata, kamu kan hebat, kamu seorang bukan CEO, dia seorang konsultan. Dari cara dressnya, dari cara berpakaiannya, dia sangat nice dan dia sangat baik. Dia memperlakukan para customer dan nasabahnya sangat baik. Tapi tiba-tiba gembala ini berkata kepada salah satu anak sekolah kita, mantan anak sekolah Alkitab kami dulu. Itu ada orang kaya masuk ke gereja. Tolong kamu buat kumpulan para orang-orang kaya. Dan tolong treat mereka dengan sangat baik. Pada saat kau treat mereka dengan sangat baik, nanti duitnya juga akan masuk ke gereja. Saudara tahu? Saya bersyukur nih anak sekolah kita lulusannya Pak Hasto tidak rugi. Sertifikatnya tidak rugi. Apa Pak Pendeta? Kamu perlakukan ini orang-orang kaya dengan secara khusus. Duitnya juga akan nyumbang ke gereja. Tiba-tiba dia berkata, Pak, saya di sekolah dulu di Alkitab di Semarang. Saya diajari namanya integritas. Saya gak bisa perlakukan orang kaya dan orang yang sederhana berbeda. Saya gak bisa. Tetapi kan kamu seorang konsultan yang sangat baik. Tapi saya gak bisa. Saya harus perlakukan semua sewajarnya dengan sangat baik. Antara orang kaya dan orang miskin tidak ada bedanya. Berapa banyak hari ini hamba Tuhan kau sama orang kaya, maaf. Dan hari itu dia berkata, saya tidak bisa Pak Pendeta. Saudara tahu? Dan orang ini konseling sama saya cerita, Bapak tahu? Sejak hari itu saya dimusuhi sama pendeta saya. Setiap saya ketemu, saya diplengosin, orang Jawa bilang. Saya tidak dianggap lagi. Ya saya gak apa-apa. Saya dicotak Pak, saya dimusuhin. Bahkan orang kaya pun juga memusuhi saya. Karena mereka gila, mereka butuh penghormatan yang khusus. Saya beritahu, orang kaya, duitmu itu sementara. Kau hanya titipan. Hari ini Tuhan bisa ngambil. Dan dia bisa habiskan kau dalam waktu sekejap. Itu hanya titipan. Dan Tuhan berkata kepada Imam Eli, kenapa engkau menghormati, engkau menggemukkan dirimu dengan persembahan yang terbaik dari milik umatku. Seorang hamba Tuhan terkenal bernama John Sang. Obor Asia membawa Injil ke seluruh Asia.
Setelah dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dia lulusan dari Amerika sampai S1, S2, S3. Di tengah kapal Tuhan bicara, nah aku panggil engkau. Dan itu sertifikatnya S1, S2, kimia, fisika dan matematikanya dirobek semua. Tuhan berkata, rela gak engkau ikut aku dan kau tinggalkan semua itu. Dan dia robek semua. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Di tengah-tengah dia dipakai Tuhan dengan secara luar biasa. Di tengah-tengah dia pelayanan, tiba-tiba Tuhan berkata, John. Tuhan ngomong sama John, John kamu mencuri. Hah? Tuhan aku gak pernah mencuri. Mencuri apa? Kau dulu pernah utang 5 sen sama orang pada saat kau di Amerika dan kau tidak bayar. Tuhan, 5 sen itu hanya angka kalau rupiah itu sekitar 5.000 rupiah. It's not worth it. Aku punya lebih dari 5.000 rupiah, aku punya lebih banyak. Ya, tapi kamu hutang dan kamu tidak bayar. Kamu mencuri. Bicara apa Pak? Integritas. Dan hamba Tuhan itu bertobat dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku tidak mau jadi pencuri. Bapak mau tantang persembahan? Tidak, saya nggak tantang persembahan. Saya hanya bicara tentang namanya sikap hati. Bagaimana kita harus benar di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-29 ini berkata, Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada kepada Tuhan. Kenapa? Saudara tahu? Di zaman Musa pada saat membangun bait Allah, yang boleh masuk itu hanya Lewi dan imam. Imam besar masuk 1 tahun sekali. Tapi ada satu ayat yang aneh di sini. Dikatakan bahwa anak-anak Imam Eli selalu meniduri jemaat itu di depan pintu kemah pertemuan. Dia berzina dengan orang-orang di depan pintu kemah pertemuan. Padahal tidak ada wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam bait Allah. Kok bisa? Saya waktu baca aneh juga. Dan Eli bicara kepada anaknya, nak kamu itu sedang mendukakan Tuhan. Dan anaknya tidak gubris. Bapaknya tidak digubris, gak peduli, pokoknya dia tidur dengan wanita, dia berzina di depan kemah pertemuan. Sekarang pertanyaannya, kok bisa ya Pak? Di bait Allah ada wanita-wanita yang cantik dan ada di tempat pertemuan. Saudara tahu? Ternyata itu adalah Imam Eli mencontoh dari penyembahan dewa Baal. Saudara tahu? Di kepercayaan kepada agama dewa Baal, mereka punya namanya pelacur bakti. Mereka punya namanya semburit bakti. Pelacur bakti itu wanita. Dan kuil dewa Baal itu adalah tempat nanti mereka masuk dalam kuil, mereka bisa hubungan seks, mereka bisa hubungan biologis antara dengan ada satu namanya pelacur bakti. Dia melayani semua laki-laki yang masuk ke kuil dan dilayani secara seksual. Semburit bakti adalah laki-laki yang melayani para wanita-wanita yang di dalam kuil dan berzina di situ. Dan hari itu dipakailah seperti itu supaya menarik orang datang masuk ke dalam kuil. Dan tiba-tiba Imam Eli tidak memasukkan imam, tidak memasukkan Lewi, tidak memasukkan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia pasang perempuan-perempuan di depan kemah pertemuan. Bukan untuk berbuat cabul, tapi hanya untuk menarik perhatian supaya banyak orang Israel yang datang ke bait Allah setiap tahun. Atau setahun bisa 3 kali, 2 kali, atau tiap minggu dia datang ke bait Allah. Karena ada wanita-wanita cantik yang berdiri di depan pintu kemah pertemuan. Dan oleh anak Imam Eli ditiduri itu. Kenapa Pak? Imam Eli mungkin tidak membuat untuk berbuat cabul, tapi hanya untuk menjadi pemikat atau penarik. Saya berkali-kali ngomong sama teman-teman, lighting ini bukan pemikat. LED ini bukan pemikat untuk orang datang ke gereja. Ini gak ada artinya. Lighting gak ada, ini mau harganya 5 miliar sekalipun gak ada artinya tanpa hadirat Tuhan. Betul. Gereja, kau tidak lagi memakai yang dari dunia untuk memikat orang datang kepada Tuhan. Yang boleh memikat orang datang kepada Tuhan adalah pada saat hadirat Tuhan turun. Dan orang haus ingin mencari ketemu Tuhan. Dia mau masuk ke ruang Maha Kudus, mau bertemu dengan face to face dengan Tuhan. Itu yang boleh. Bukan dia pasang wanita-wanita di depan untuk memikat orang datang kepada Tuhan. Dan Imam Eli lakukan itu. Dan Tuhan berkata, kau menghormati anakmu lebih daripadaku. Dan Tuhan berkata,
Saudara, satu ayat yang terakhir sebelum saya serahkan ke Pak Vitor. Dan ayat ini mengerikan sekali. Di 1 Samuel pasal 2 ayat 31. Yang terakhir sebelum saya serahkan. Dia ini berkata, engkau, ini sebuah teguran yang keras dari seorang abdi Allah, tidak disebut namanya. Dan kemudian teguran ini berkata, all the members of your family, semua anggota keluargamu, will die before their time. Mereka akan mati sebelum waktunya. None of them, tidak satu pun di antara mereka, will reach to the prime time, to the old age, sampai kepada puncak destiny-nya. Karena kau lebih menghormati anakmu daripada menghormati Tuhan. Kau tidak menghargai korban persembahan. Kau menggemukkan dirimu. Tuhan berkata, keluargamu akan mati sebelum waktunya. Dan tidak ada satupun yang sampai kepada puncak umur, old age, sampai umur tuanya atau destiny-nya. Dan hari itu abdi Allah sampaikan firman. Dan Imam Eli menjawab dengan enteng. Sepertinya rohani. Dia berkata, biarlah terjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan coba bicara lagi kepada satu pribadi. Dan orang itu masih kecil. Dan bernama Samuel. Samuel tidur di bait Allah. Pada saat Samuel sedang tidur di bait Allah, tiba-tiba ada suara. Samuel lari. Bapak, apakah Imam Eli kau memanggil aku? Oh tidak, nak, tidur. Di tengah malam, jam 12, jam 1 atau jam 2. Pulanglah ke tempat tidur. Dan Samuel kembali ke tempat tidurnya, dia tidur. Dan Samuel, Alkitab berkata, masih jarang penglihatan dan suara Tuhan di zaman itu. Zaman Imam Eli, imam besar. Tiba-tiba ada suara, Samuel. Dia bangun lagi. Dan dia lari ke Bapak Eli, berkata, Bapak Eli, apa kau panggil aku? Tidak, nak. Dia berkata, dan Imam Eli sadar, ini pasti Tuhan yang sedang memanggil. Tuhan sudah kedekatan sama Imam Eli. Nanti kalau kamu dengar suaranya lagi, panggilan itu, berkatalah, ini ya Tuhan, aku, bicaralah. Samuel tidur lagi di depan tabut, kata Alkitab. Dan pada saat dia tidur, tiba-tiba suara itu bicara lagi. Samuel. Dan dia berkata, ini aku Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan bicara termasuk tentang hidup Imam Eli. Bahwa keturunannya akan dipotong. Karena dia tidak menghormati Tuhan. Dia lebih menghormati anak-anaknya. Dia menganggap ringan korban persembahan. Dan Samuel coba mengkip. Karena perkataan itu pernah diucapkan oleh abdi Allah. Dan Imam Eli tidak ignorance. Dia mengabaikan. Tiba-tiba pagi dipanggillah Imam Eli kepada Samuel. Samuel. Tadi malam Tuhan ngomong sama apa sama kamu? Aku tahu pasti Tuhan ngomong sesuatu sama kamu. Dan jangan sembunyikan satupun kata daripadaku. Saudara tahu? Dan Samuel cerita bagaimana akan habis keturunan Imam Eli dipotong sampai habis dan bersih. Dan Imam Eli menjawab dengan sangat enteng. Saudara, ini hari-hari engkau harus bertobat. Tadi sebelum firman sampaikan, kalau engkau berlutut. Kalau engkau bisa koyakkan hatimu. Dan berkata, ampuni aku Tuhan. Dan engkau bisa menceritakan menangis, Tuhan, have mercy on me. Beri belas kasihan kepadaku. Di situ saudara akan terima namanya. Dia akan peluk saudara. Karena dia bersemayam dengan orang-orang yang remuk dan patah hati. Karena Tuhan itu bersemayam dengan orang yang remuk dan patah hati. Dan tidak pernah dipandang hina. Untuk saudara bisa bertobat. Untuk saudara bisa menangis dan menjerit. Itu adalah anugerah. Dan Imam Eli tidak pernah lakukan itu. Sebelumnya saya ada poin terakhir ya tentang Saul. Saul pun tidak pernah jatuh di kakinya dan berlutut dan berkata, ampuni Tuhan. Saul tidak pernah lakukan dosa sebesar Daud. Tapi begitu Raja Daud, dia ditunjuk oleh Nabi Nathan berkata, kamu itu orangnya yang ambil perempuan daripada istri Uriah. Dan dia koyakkan bajunya, dia koyakkan hatinya, ampuni aku Tuhan.
Dan Daud berlutut dan minta ampun dan berlutut, ampuni aku Tuhan. Dan kita berkata, aku suka dengan orang ini yang bernama Daud. Ini hari-hari bertobat. Di 1 Tawarik pasal 4:16 berkata, berbaliklah dari hatimu yang jahat. Humble yourself. Mari rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Dan berbalik dari hati-hati, dari sikapmu yang jahat. And He will heal the land. Dan Tuhan akan menyembuhkan tanah Indonesia. Pada saat kau berlutut dan kau bertobat di hadapan Tuhan. Hari ini para hamba Tuhan, dengarkan baik-baik. Kau harus bertobat di hadapan Tuhan hari ini. Saya bertobat, saya tidak kebal yang namanya dosa. Saya tidak kebal dengan namanya ketamakan. Saya tidak kebal dengan namanya uang. Saya tidak kebal dengan namanya ketenaran. Saya tidak kebal dengan namanya pamor. Tapi pada saat Tuhan tegur jamah hidupmu, mari kau berlutut dan berkata, Tuhan, have mercy on me. Oh God, have mercy on me. And heal my land. And heal my land. Syakor rebo shekere marala barabara. Oh, Tuhan, 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 Tuhan. Have mercy, Lord, have mercy, have mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Heal my land, heal my land, oh Lord, have mercy, Lord, have mercy. Lo koyakan hatimu, berlutut di tempat kau berada, berikan belas kasihanmu. Forgive us, forgive us, oh, bow your knees, Lord, have mercy, Lord, have mercy, forgive us, forgive us, oh Lord, Lord, have mercy, Lord, have, heal my land, heal my land, heal my land, oh Lord, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Yes, Lord, heal my land, heal my land, oh Lord. Dimanapun kau berada hari ini, kau berlutut, saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku. Kalau aku menjual pemberianmu atau Yesusku karena sepiring makanan, karena sebuah pangkat, karena sebuah posisi, karena sebuah promosi, ampuni. Koyakan hatimu. Dimanapun kau berada, kau perlu berkata, Tuhan, forgive me, ampuni aku. Forgive me, ampuni aku. Saudara, kalau kau pernah aborsi, salah satu dosa kejijikan di depan Tuhan adalah aborsi. Berapa juta bayi yang mati setiap hari kena aborsi. Kau yang pernah aborsi, berlutut dimanapun kau berada.
You kill. Kau bunuh anak itu. Ask forgiveness of God. Minta pengampunan Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Setiap kali namanya murka turun karena ada aborsi, ada homoseksual dan lesbian yang dilegalkan. Itu membuat murka Tuhan turun. Dosa Sodom sangat banyak karena banyak sekali aborsi, banyak sekali homoseksual dan lesbian dilegalkan di banyak negara. Mari minta Engkau koyakkan hatimu dan berlutut dan berkata, Tuhan, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. Yes Lord, yes Lord. Forgive me, forgive us, forgive us. Mari kau perlu berkata, Tuhan ampuni kalau aku pernah aborsi. Lord, have heal my land, heal my land, heal my land. Lord, have mercy, have mercy. Lord, have mercy, have mercy. Forgive us, forgive us, oh Lord. Ini janjimu buat kami. Waktu umatmu berpaling dan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, Engkau akan mengampuni dosa kami dan Engkau memulihkan tanah kami dan negeri kami. Tuhan, malam ini kami percaya akan terjadi perubahan di bangsa kami Indonesia. Ketika umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan merendahkan diri, berpaling dari dosa-dosa kesalahan kami. Kami percaya negeri ini akan dipulihkan. Negeri ini akan dengan cepat dipulihkan. Dan semua wabah corona akan berhenti dari negeri ini. Semua wabah corona akan berhenti dari negeri ini. Dan negeri akan disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur Tuhan. Bicara pada kami malam ini kembali Tuhan. Sampaikan lagi pesan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.